Saat ini kita melihat, kita sudah memasuki di awal tahun ya, Januari dan sudah hampir pupus ya, memasuki di tahun Februari, yang mana peran fungsi staf ahli itu sampai sejauh mana? Baik secara pribadi, saya adalah staf ahli Bupati Kota Barat, sehingga ranahnya adalah memberikan telaah masukan dalam konteks bidang saya, SDM dan kemasyarakatan, eh, untuk pengambilan kebijakan. Sesuai dengan ranah yang saya emban, maka di bidang sumber daya manusia aparatur, kita ingat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah adanya tuntutan reformasi birokrasi dan ASN berakhlak. Dalam konteks itu, maka dalam konteks reformasi birokrasi, maka bergantung kepada sumber daya manusia. Ketika berkaitan dengan sumber daya manusia, maka brandingnya, core value-nya adalah ASN berakhlak, dengan brandingnya adalah ASN bangga melayani bangsa. Dalam konteks itu, maka sumber utama di dalam menggerakkan organisasi Pemda, SKPD, semuanya itu adalah bergantung kompetensi dari aparatur pemerintah. Dalam konteks itu, maka program kegiatan tahun 2024 juga sudah dirancang bangun berkaitan dengan peningkatan kompetensi itu. Salah satunya adalah untuk pendidikan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan, baik semua tingkatan, baik tingkat nasional, administrasi maupun pengawas. Selain itu, karena adanya penyetaraan dari struktural ke fungsional kemarin, maka juga harus dilakukan uji kompetensi maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk masing-masing SKPD, sehingga eh, birokrasi organisasi dengan supporting kompetensi yang cukup itu akan mempercepat gerakan organisasi di dalam rangka untuk pelayanan publik, dalam rangka untuk pembangunan daerah maupun dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, Endingnya adalah harapannya dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang cukup dan memadai, maka dengan profesionalitas itulah maka Pemda akan bergerak, eh, misalnya dalam konteks program strategis nasional adalah adanya penurunan kemiskinan, inflasi terjaga dengan baik, dan hal-hal lain yang kemudian menjadi sasaran dari pemerintah daerah yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat. nah, kalau kita melihat Bang, dari di masing-masing kepala SKPD, apakah ini sudah setara atau memang kompetensinya sesuai dengan peruntukannya? Baik, untuk melihat apakah di tingkat eh, jabatan tinggi Pratama sudah sesuai atau belum, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu langkahnya adalah dengan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah kewenangan kepala daerah dan itu akan dibentuk tim evaluasi. Sementara ini dari eh, karakteristik dan untuk kepentingan SKPD yang bersangkutan, kebijakan kepala daerah adalah akan mengevaluasi dengan menggunakan pendekatan profesionalitas dan peraturan perundang-undangan. Kita ingat bahwa jabatan tinggi Pratama untuk dilakukan evaluasi itu perlu dibentuk panitia seleksi. Panitia seleksi itu juga harus mendapat persetujuan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian panitia seleksi nanti akan menghasilkan eh, mana kekuatan yang ada pada personil jabatan tinggi Pratama itu yang akan didorong sehingga ada ketepatan, kemampuan dan kompetensi untuk memimpin SKPD tertentu. Insya Allah Kobar ini dalam pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk di dalam monitoring center prevention KPK kita dalam posisi cukup baik, walaupun tetap harus didorong untuk sampai pada paling optimal dalam
Nah, kalau kita melihat dari masing-masing SKPD yang selama ini kan ada yang sudah pensiun, termasuk KBSKP. Apakah ini ada rolling rencana nanti? Kalau yang kosong, maka itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan nanti akan diisi dengan melalui seleksi terbuka, open bidding. Seleksi terbuka itu prosesnya juga sama, harus dibentuk oleh kepala daerah, panitia seleksinya, kemudian dimintakan persetujuan dari KSN, kemudian nanti juga melalui proses seleksi, baik penulisan makalah, kemudian wawancara, rekam jejak, dan lain-lain, sehingga akan memperoleh pejabat-pejabat sesuai dengan kompetensinya dan profesionalitasnya dengan pendekatan kinerja. Kemudian ada pendekatan dari sisi manajemen pemerintahan, kemudian juga dilihat dari sisi sosiologisnya. Ketika semua hal itu sudah melalui proses seleksi, insya Allah akan menghasilkan pejabat-pejabat yang kompeten dan profesional untuk memimpin masing-masing perangkat daerah. Oke. Begini wawancara kami sekilas kepada staf ahli Bupati Kabupaten Kota Waringin.